Sudah lebih dari 10 hari film Fantastic Four masih tayang di bioskop Indonesia. Dan bagi kalian yang belum nonton filmnya, cepetan nonton sebelum filmnya ditarik dari bioskop. Dan bagi kalian yang belum nonton dan udah kena spoiler berat, ya siapa suruh download TikTok, siapa suruh download X ataupun Reddit. Dan pada saat kemudian gue nonton Fantastic Four untuk pertama kalinya, Fantastic Four First Step, dan itu tidak merusak cinema experience gue dan gue tetap enjoy dengan film tersebut. Nah, di video kali ini gue akan mengulas sudut pandang gue mengenai apa yang gue tonton, yaitu Fantastic Four First Step sebanyak 2 kali. Dan jujur ini film enjoyable banget, dan mungkin film Marvel Studio yang satu ini kalau gue tonton gak bakal bosan ya kalau gue ulang-ulang ya. Dan video kali ini berisi spoiler alert, dan ini gue menyatakan sudut pandang gue mengenai apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan, dan bagaimana sih pandangan gue soal penyutradaraannya, sinematiknya, ataupun visualnya, dan bagaimana pendalaman karakter di film ini. Gue akan tumpahin di sini, di video ini, dan sekaligus menjadi video pertama dari channel ini. So, Bizarrian, I'll explain to y'all. Sempat gue memiliki rasa optimisme dan juga pesimisme terhadap film ini, yaitu Fantastic Four First Step 2025. Sisi optimisnya, gue antusias dan juga excited banget terhadap film ini, dan juga gue penasaran banget bagaimana film ini membentuk sebuah setup baru untuk film-film Marvel Cinematic Universe ke depannya, termasuk 2 film Avengers yang akan datang, yaitu Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Sisi pesimisnya adalah gue mendapat kabar bahwa film Fantastic Four First Step syutingnya hanya memakan waktu hanya 5 bulan. Dan gue mikir bahwa ini gimana nanti pada saat post productionnya, apakah nanti ada scene-scene yang dihapus, atau ada reshot, atau enggak CGI yang burik yang nanti bakal dibenahin, atau editingnya acak-acakan segala macam itu yang nanti bakal dikoreksi sama studio dan juga kritikus film pada saat post production. Itu yang gue tahu ya. Yang ini kalau kalian punya definisi lain silahkan komen di bawah. Tapi gue tetap menaruh harapan besar, ekspektasi yang positif mengenai film ini. Hingga tiba tanggal 23 Juli film Fantastic Four First Step tayang di seluruh Indonesia, dan pada saat gue selesai nonton film tersebut, itu soal skeptisme gue hilang semua. Gue beranggapan bahwa film Fantastic Four ini tidak layak disebut PG-13, Pak. Dan film Fantastic Four First Step ini lebih layak dikasih semua umur. Karena ini film terlalu friendly banget, terlalu bersahabat banget, gak ada gore, gak ada apa segala macam. Tetapi ini film dari segi cerita itu bener-bener gampang dikonsumsi sama orang dan gak berat ceritanya gitu loh. Maksudnya dari segi cerita tuh gampang masuk di akal lah gitu loh. Di video ini gue akan membahas beberapa aspek, yaitu 2 aspek ya yang bakal gue bahas, yaitu sisi cerita dan juga pendalaman karakter. Yang kedua, penyutradaraan, sinematik, dan juga visualnya. Yang pertama dari segi cerita dan juga pendalaman karakter. Jujur pendalaman karakter di film Fantastic Four First Step kali ini tuh berbeda banget jika gue bandingkan dengan film-film superhero team up Marvel yang lainnya. Entah itu Avengers, Guardians of the Galaxy, maupun yang kemarin terakhir tuh Thunderbolts, itu berbeda banget kalau gue bandingkan dengan film ini. Dan juga Fantastic Four itu dirancang ceritanya dan juga pendalaman karakternya itu dibuat simple dan gak ngejelimet gitu loh. Dan seolah-olah tuh kayak contoh pendalaman karakter, penonton tuh seolah-olah tuh kayak merasa dirangkul dan dituntun untuk mengetahui bagaimana situasi di dalam keluarganya Fantastic Four gitu loh. Si Reed Richards yang ngapain, terus Storm yang ngapain, Ben Grimm dan juga Johnny Storm maupun Franklin Richards-nya aja di akhir film itu kita tahu peran besarnya itu kayak gimana terhadap film-film MCU ke depannya gitu loh. Kita pun tahu pendalaman karakter dari Franklin Richards tuh kayak gimana gitu loh. Dan juga setiap karakter di Fantastic Four itu mempunyai aura yang berbeda. Kita sebut aja yang pertama 2 karakter ini, yaitu Ben Grimm dan juga Johnny Storm. Gue mau tekankan di sini adalah Johnny Storm di film kali ini tuh berbeda banget jika gue bandingkan dengan versi yang 2005 yang diperankan oleh Chris Evans. Joseph Quinn ya sebagai Johnny Storm sebagai karakter yang nggak playboy, yang nggak gila cewek, lebih clever, lebih bijak, lebih pintar. Sedangkan yang versi Chris Evans yang Fantastic Four 2005 itu tuh gila cewek, playboy, demen cewek apa segala macam. Dan juga Ben Grimm ya bisa dibilang pemanis lah, pencerah suasana gitu loh. Interaksi dengan orang-orang karakter non inti, bahkan pacarnya sendiri, bukan pacar sih lebih tepatnya ya calon pacarnya ya. Itu tuh interaksinya tuh bener-bener hangat, lebih heartwarming. Ben Grimm di sini tuh bener-bener mempunyai, seolah-olah tuh kita tahu karakter Ben Grimm tuh gimana, seolah-olah tuh kita nggak merasa aneh karakter Ben Grimm tuh kayak gimana. Dan juga Reed Richards, Pak. Reed Richards tuh bisa dibilang kayak kejeniusannya tuh di luar nalar, Pak.
gitu loh. Dan juga bagaimana si Reed Richards itu tuh menjadi seorang ayah yang harus berpikir bagaimana keluarga ini tuh bisa bertahan, bisa terjaga, dan juga terjamin akan kasih sayangnya dan materi yang mereka dapatkan di dalam hidup mereka gitu loh. Dan BTW si Reed Richards di film First Step kali ini, Fantastic Four First Step kali ini tuh bukan sebagai pemimpin. Justru pemimpin di film ini itu si Sue Storm, bukan si Reed Richards gitu loh. Kejeniusannya dia itu tuh sebenarnya kekuatan terbesarnya dia. Kemudian Sue Storm, Pak. Gua paling suka Sue Storm itu bagaimana dia membawa keluarga Fantastic Four itu tuh bener-bener keluarga gitu, bener-bener family gitu. The definition of family itu kayak gini gitu loh, merepresentasikan keluarga yang utuh, sakinah mawaddah warahmah, ya ini gitu loh. Pemimpin itu nggak cuman seorang pria, tetapi wanita bisa menjadi pemimpin, bisa membawa kenyamanan dan keamanan bagi keluarga itu sendiri gitu, wanita loh itu. Kemudian soal karakter villain, yakni Shia LaBeouf aka Silver Surfer dan juga Galactus. Nah, banyak yang kontra banget soal swap gender dari karakter Silver Surfer yang sebelumnya cowok menjadi cewek ya, apalagi di film 2005 itu kan Silver Surfer aka Norrin Red itu kan jenis kelaminnya kan cowok ya. Nah, dengan swap gender yang dilakukan oleh Marvel di film Fantastic Four First Step, Instagramnya, sosial medianya Julia Garner itu tuh diserang sama fans sayap kanan, garis keras, si paling lurus, paling waras, paling feminis, paling SJW. Ya wes, gue ngefans sama Julia Garner semenjak dia main film di Inventing Anna ya di Netflix gitu. Gue ngefans kemudian sama Julia Garner gitu. Dan apa ya, dan gue tuh sebagai penikmat film yang gak mempermasalahkan soal swap gender kali ini gitu loh. Dan selama karakter tersebut itu mempunyai dasar kemunculannya dan pernah eksis di komik-komik sebelumnya gitu loh, entah itu swap gender maupun swap race ya kan, itu menurut gue nggak apa-apa dilakuin gitu loh, selama kemunculan karakter tersebut tuh pernah hadir, pernah eksis di karya-karya ilmiah sebelumnya gitu loh. Contoh, gue kasih contoh simpelnya swap race ya, atau pengubahan ras. Superman yang kita tahu kan Kal-El ya selama ini ya, kulit putih, rambut klimis, ganteng, paten, pulen gitu ya kan. Tetapi ada juga Superman yang kulit hitam ya. Kalau yang kita tahu kan Superman namanya Kal-El, tetapi ini ada Superman namanya Val Zod. Nah, Val Zod ini tuh kulit hitam, Pak. Dan menurut gua nggak apa-apa kalau misalkan dijadikan sebuah film, dijadikan sebuah seri, itu menurut gua nggak apa-apa, dan itu bukan sebagai agenda woke, asalkan jangan ditunggangin sama kaum yang nggak jelas, kaum nabilut gitu loh. Gua nggak suka gitu loh. Dan sekali lagi gua pengen tegasin ke lu pada soal swap race dan swap gender ya, dan gua bukan berarti ngedukung kaum SJW, kaum LGBTQIA, kaum garis lurus yang agak-agak nyeleneh, enggak, gua nggak ngedukung kaum SJW yang kayak gitu ya. Gua sama sekali tidak berpihak kepada kaum SJW, tetapi kita berpikir secara logik lah gitu loh. Dan kali ini gue mau menjelaskan, gue mau negasin di sini adalah soal swap gender dan swap race dalam suatu karakter fiksi itu menurut gue nggak apa-apa gitu loh. Menurut gue nggak apa-apa asalkan kemunculannya itu pernah eksis, pernah hadir di karya-karya ilmiah sebelumnya. Sekali lagi ya, gue tegasin lagi ya, ini jangan dipotong videonya. Swap race dan swap gender itu menurut gue nggak apa-apa dalam suatu karakter fiksi, itu menurut gue nggak apa-apa asalkan eksistensi dan kemunculannya itu pernah hadir di karya-karya ilmiah sebelumnya, entah itu komik, novel, ataupun cerita pendek. Itu nggak apa-apa kalau misalkan diadaptasi ke dalam film, ke dalam series, itu nggak apa-apa menurut gua gitu loh. Kita balik lagi ke karakter Silver Surfer aka Shia LaBeouf yang diperankan oleh Julia Garner. Gue melihat bahwa Julia Garner mampu membawakan karakter Silver Surfer aka Shia LaBeouf itu dengan sangat berbeda dan mempunyai sisi kelam dari karakter Silver Surfer itu sendiri. Dan juga si Julia Garner tuh mampu membawakan pendalaman karakter yang lebih dark, dingin, yang lebih yang lebih mengancam. Apalagi pas I herald this beginning, I herald your end, I herald Galactus. Wow, itu tuh mengancam banget. Dia tuh bukan hanya sekedar notifikasi pengancaman, tetapi dia membawa teror. Meskipun dia tidak bisa menghancurkan planet, tetapi dia bisa membawa Galactus ke setiap planet yang Galactus ingin hancurkan gitu loh. Makanya gue kayak, wah Julia Garner, gue makin kagum sama lu anjir. Apalagi nanti di film nextnya Julia Garner tuh yang berjudul Weapons tuh nanti gue bakal nonton tuh, mungkin bakal gue review juga di sini ya. Kemudian ada karakter Galactus yang diperankan oleh Ralph Ineson. By the way, si Ralph Ineson ini pernah bermain di film Guardian of the Galaxy dan juga pernah bermain di spin-off The Omen yang berjudul The First Omen sebagai Father Brenner. Nah,
Si Ralph Ineson ini menggunakan suara dalamnya dia untuk menciptakan karakter Galactus yang lebih horor, lebih mengancam dan penuh teror, dan pastinya gigantik, besar gitu loh. Dengan suara dalamnya dia itu merepresentasikan bahwa Galactus itu besar, raksasa, ancaman universe, dan juga ancaman bagi planet-planet lain yang eksis dan hadir secara kehidupan, eksis secara kehidupan gitu loh. Secara keseluruhan cerita filmnya itu nggak berat-berat banget, bahkan terbilang simple dan mudah dikonsumsi bagi para penonton yang awam soal Fantastic Four tuh gimana. Jadi seolah-olah film ini tuh kayak selesai, penonton digiring ke film selanjutnya gitu loh, untuk menyaksikan Fantastic Four beraksi kembali bersama Avengers dan X-Men untuk mengalahkan Dr. Doom di Avengers Doomsday dan juga Secret Wars gitu loh. Kemudian ada penyutradaraan sinematik dan juga visual. Matt Shakman di sini tuh nggak hanya sekedar sebagai sutradara yang suka ngatur ini itu A B C sampai Z, enggak kayak gitu. Dia tuh gimana caranya memvisualisasikan imajinasinya dia dan ditumpahkan melalui film ini gitu loh. Dan kayaknya ya si Kevin Feige selaku produser tuh kayak memperbolehkan visinya dia gitu. Terserah dia, lo mau ceritanya kayak gimana, visualnya kayak gimana, latar tempatnya mau gimana, terus bagaimana latar kotanya itu gimana, masyarakatnya gimana, terserah dia mau kayak gimana. Dan itu pun kayak Matt Shakman tuh kayak nggak dikekang gitu loh visinya dia loh, studio pun tidak mengekang gitu loh. Dan mungkin ini pertama kalinya kayak Matt Shakman bekerja dengan studio yang bisa diandelin gitu loh, yang bisa diajak bekerja sama gitu loh, dan percaya, dan studio itu percaya terhadap visinya setiap sutradara gitu loh. Bahkan setelah Avengers Endgame, setelah Avengers Endgame tuh kayaknya Kevin Feige terlihat memperbolehkan visinya di visi sutradara gitu loh, kayak memperbolehkan terserah lu mau bikin kreasi jadi apa, tetapi tema yang udah gue bikin, tema yang dibikin dari studio tuh harus tepat gitu loh. Matt Shakman tuh bisa ngebuat itu gitu loh, membuat suatu hal yang distopia gitu. Mana ada latar tahun 1960-an dengan dunia yang pada saat itu ilmu pengetahuan, teknologi, sains, matematika yang maju gitu loh. Mana ada gitu, nggak mungkin bisa dihadirin. Tetapi dengan Matt Shakman itu bisa dihadirkan gitu loh. Seolah-olah kayak dunia distopia yang kayaknya nggak mungkin ada tuh seolah-olah tuh bener-bener dijadikan sebagai dunia nyata gitu loh. Dunia yang bener-bener real, dunia yang bener-bener eksis gitu loh. Dan juga Matt Shakman tuh yang paling gue suka adalah soal pengarahan, pendalaman karakter itu yang paling gue bahas tadi ya. Bagaimana Fantastic Four itu untuk terasa dekat bagi para penonton, bagaimana Fantastic Four itu tidak hanya sebagai superhero yang punya kekuatan doang, tetapi dia punya rasa pengayoman yang tinggi, dia mengayom masyarakat dan bisa bikin masyarakat itu tuh merasa terjamin, merasa terjaga, merasa terjamin keamanannya gitu. Itu yang paling gue dengar dari Matt Shakman gitu loh. Dan itu pun formulanya dia pernah dipakai juga di serial WandaVision gitu loh. Dan ada beberapa scene yang gue lihat tuh kayak, loh ini kan shotnya WandaVision, loh ini kan shotnya Matt Shakman banget gitu loh. Itu dipakai di Fantastic Four First Step gitu. Gue sempat overthinking dan selalu mikirin bagaimana Matt Shakman melakukan pendalaman visual dari karakter Galactus di film Fantastic Four First Step. Bukan pendalaman karakter, bukan pendalaman cerita, tetapi pendalaman visual. Maksudnya apa bang pendalaman visual? Maksudnya ini definisi buatan gue sendiri ya, hasil olah pemikiran gue. Pendalaman visual tuh gimana caranya sang sutradara itu mengungkapkan isi pikirannya dia, mengungkapkan isi imajinasinya dia, mengungkapkan isi khayalannya dia itu berbentuk visual. Jadi tuh ketika dia baca skrip, misalkan adegannya gini Galactus makan planet, itu dia pikirin imajinasinya dia pikirin khayalannya dia, itu dituangkan melalui sebuah visual yang nantinya pada akhirnya menghasilkan sebuah scene gitu loh. Itu namanya pendalaman visual. Gue sempet kaget juga sih pas dengar kabar bahwa Ralph Ineson itu menjadi karakter Galactus dan menjadi villain utama di film ini, eksis lagi. Dan gue sempet mikir, ini gimana caranya pendalaman visual dari karakter ini gitu loh. Sedangkan gue baca komik ya, meskipun gue nggak nerd banget soal komik ya, meskipun gue tahu Galactus itu makan planet ya. Makan planet itu kayak lo ibarat makan apel kayak udah gitu doang. Ibarat karena Galactus tuh makan planet ya untuk menghilangkan rasa laparnya dia, dan dia makannya itu lewat mulut. Sekali lagi ya, Galactus di komik itu makannya lewat mulut. Nah, Matt Shakman merubah citra itu semua, merubah konsep pendalaman visual dari Galactus itu semuanya diubah. Ternyata Galactus makan planetnya itu melalui perantara kapal raksasanya dia yang bernama kapal Catu, yang dimana
bisa dibilang kapal satu ini tuh gak cuman tempat bersemayamnya Galactus, tapi juga penghancur planet atau planet destroyer gitu loh. Jadi tuh kayak gue tuh itu suatu hal yang nggak kepikiran gitu loh, kenapa kapal Tatu, kapalnya Galactus, bahteranya Galactus itu menjadi sebuah planet destroyer yang nantinya pada saat planet itu dihancurkan oleh kapalnya Galactus itu menyaring sari-sari dari planet yang dia hancurkan, kemudian disalurkan melalui selang-selang yang nantinya terhubung ke badan Galactus. Konsep ini yang ditunjukkan, yang diperlihatkan di film Fantastic Four itu nggak pernah kepikiran sama sekali, bahkan ya terutama juga bagi para fans Marvel dan juga para fans komikus banget gitu loh. Salut banget apa yang dilakuin sama Matt Shakman. Dia berani ngebawa khayalannya dia berani ngebawa idenya dia untuk dimasukkan ke dalam scene Fantastic Four gitu. Ya oke lah, kalau misalkan Marvel Studios atau Kevin Feige mau ngikutin komik accurate banget, jangan dipaksain gitu, takutnya jelek. Gue feelingnya udah seujun aja, takutnya jelek kalau misalkan ngikutin komik accurate banget. Ternyata enggak, Matt Shakman mengubah itu semua dan wah, I love it visualnya, wah. Terutama sinematik, kita masuk ke sinematik. Banyak kritikus film yang bilang bahwa ini film hampir mirip kayak Interstellar. Film ini mirip kayak Interstellar, ternyata bener. Jadi itu pada saat scene masuk ke wormhole, terus pada saat di Excelsior nyambung ke roket bertenaga cahaya, scene black hole-nya juga itu Interstellar banget men. Makanya kayak gue anjir gitu, kayak gue pada saat scene si Silver Surfer ke slot dalam black hole itu kan Excelsior Fantastic Four kan mau kabur. Itu tuh shotnya tuh bisa dibilang kayak onboard gitu. Jadi kayak ini pesawat di kameranya di sini gitu. Jadi kayak kameranya tuh nempel onboard itu shot Interstellar banget, Christopher Nolan banget, itu khasnya Christopher Nolan banget, dipakai sama Shakman di film Fantastic Four. Dan di sini gue beranggapan bahwa kayaknya Matt Shakman ini nggak mau, si sang sutradara ini ya, Matt Shakman ini nggak mau hanya sekedar buat film, bukan hanya sekedar formalitas buat film, konten yang bagus, cerita yang bagus, enggak, tetapi dia ingin menghadirkan pengalaman sinema yang begitu berarti, yang begitu berkesan bagi para penonton. Gue mungkin nih, gue sebagai orang yang ngefans banget sama Christopher Nolan ya, kalau gue ngeliat setiap sinemanya Christopher Nolan itu entah kenapa kayak langsung nge-save aja gitu loh. Dan pada saat ngeliat film Fantastic Four, dan ternyata bener itu mirip banget dan absolute sinema yang wah gila lah, pokoknya mantap gitu. Untuk menghasilkan visual effect yang lebih nyata, yang lebih real, Matt Shakman selaku sutradara lebih menggunakan practical effect dibandingkan CGI dan mengurangi kontribusi CGI di dalam filmnya. Bukan berarti dia menolak ataupun nggak mau pakai CGI, dia akan tetap pakai CGI, cuman CGI hanya dijadikan sebagai peran minor untuk membentuk sebuah visual film, dan dia lebih memprioritaskan memakai practical effect untuk menciptakan suatu adegan atau suatu scene yang lebih real, yang lebih nyata. Contoh, adegan Galactus. Kalau lu nge-Galactus tuh gue mikirnya CGI. Banyak orang yang mikir bahwa Galactus yang di film Fantastic Four tuh CGI ya Pak. Pasti CGI. Semua film Marvel pasti CGI. Tetapi Matt Shakman itu gimana caranya menciptakan sebuah karakter Galactus pada saat scene dia ke bumi itu seolah-olah real. Ya, jadi Ralph Ineson ya, si pemeran Galactus ini itu literally pakai kostum Galactus Pak, beneran pakai kostum Galactus, dan dia berjalan di atas miniatur Pak, dan di shot seolah-olah Galactus itu raksasa dan gigantik yang siap bakal ngancurin kota. Dan emang bener gitu loh. Banyak orang yang menganggap ini CGI, tapi gue melihat itu kok kayak bukan CGI gitu. Tibanya Galactus di bumi dan masuk ke seisi kota itu bukan, kalau menurut gue ya, itu bukan CGI, itu practical effect gitu loh. Dan juga scene Excelsior, kalian mikir bahwa Excelsior itu paling dibuat CGI, tetapi enggak main. Excelsiornya, roketnya Fantastic Four itu dibuat miniatur sedetail mungkin. Wah, meskipun ada beberapa CGI yang menurut gue kurang matang, tetapi bisa gue maafkan. Dan juga untuk CGI ada beberapa hal yang menurut gue masih dievaluasi dan mungkin bisa menjadi PR juga ya bagi Marvel Studios untuk film-film Marvel selanjutnya, termasuk film Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Anthony Russo, semoga lu notice ya dengan elemen CGI ini. Oke, menurut gue udah berusaha dan saatnya gue menutup video ini. Dan jangan lupa like, tweet, share, komen, subscribe, karena setiap minggu gue akan nemenin lo dan ngebahas tentang perfilman, tentang entertainment di channel ini. Bisa Ryan, see you again and until next time.